Jadi apakah di negara demokrasi atau kebanyakan negara demokrasi kita memilih presiden? Tidak. Elit-elit politik merekayasa masyarakat agar suaranya bisa dijadikan alat legitimasi untuk kekuasaan mereka. Baik, pertanyaan tadi yang pertama itu adalah atau yang kompromi itu masih ada, apakah mungkin damai? Itu pertanyaan yang pertama itu. Jadi dalam dunia demokrasi, upaya untuk mengambil keputusan itu kan ada 4 mekanisme. Yang pertama itu adalah musyawarah, yang kedua itu adalah voting, yang ketiga itu adalah lobbying, dan yang keempat itu adalah aklamasi. Yang ketiga inilah yang biasanya dominan di negara-negara demokrasi. Jadi walaupun ketika kita misalkan ngadain pemilu misalkan, dipilih berarti itu kan voting sebenarnya. Tapi sebenarnya itu bukan voting karena siapa yang kita pilih itu tergantung pada lobbying yang bahkan kita tidak pernah tahu dan tidak pernah kenal mekanismenya seperti apa. Ketika Pak Anies memilih Pak Muhaimin Iskandar sebagai wakil presidennya, kita hanya disuguhi pernyataan-pernyataan bahwa itu adalah ijtihad politik. Tapi kita gak pernah tahu sebenarnya apa kong kali kong dan lobby-lobby di belakangnya. Kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka bangun sehingga dua orang yang memiliki latar pemikiran berbeda itu bisa ada dalam satu koalisi. Kan kita gak tahu. Kenapa misalkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu berkoalisi? Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Rocky. Yang satu berpikiran begini, yang satu berpikiran begitu, tetapi tiba-tiba berkoalisi. Ya karena nyari suara. Tapi sebenarnya apa kong kali kong di belakangnya? Apa kompromi-kompromi di belakangnya kita tidak pernah tahu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah apakah pemilu kita masih damai seandainya kita mekanismenya masih kompromi? Justru kompromi-kompromi lobby-lobby politik itulah yang menciptakan kedamaian. Karena manusia yang otentik itu adalah manusia yang munafik. Dalam definisi bahwa yang dimaksud dengan munafik itu adalah perbedaan antara kata-kata perbuatan dengan hati. Kalau misalkan definisinya seperti itu, maka manusia yang otentik itu adalah manusia yang munafik. Manusia yang ketika ngomong ke arah sana, ini begini, begitu, nanti tujuannya begini dan begitu, di dalamnya sebenarnya tidak seperti itu. Nah, lobby-lobby politik itu mengakomodasi semua kemunafikan-kemunafikan itu. Dan kemunafikan itu kita pelihara untuk apa? Menjaga perdamaian. Seandainya di sini kata hati dan pikiran perbuatan itu sama, maka kita konflik satu sama lain. Saya nggak setuju dengan orang itu. Ya udah langsung dilontarkan, berantem. Tapi kan saya nggak setuju dengan orang itu. Ya udahlah diem aja lah. Misalkan ada yang seperti itu. Jadi perdamaian itu justru diciptakan oleh kompromi-kompromi kepada akang yang di belakang. Makanya untuk bisa menghasilkan kompromi, duduklah di depan. Karena kalau duduk di depan lebih banyak objek-objek kita untuk bisa dilobi, dikompromikan. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah genosida itu akan bertambah mengingat pemilu sebelumnya ada sekitar 500 orang yang meninggal dunia hanya gara-gara nungguin bilik suara. 500 orang meninggal. Di situ ada cerita-cerita begini dan begitu. Tetapi saya yakinkan bukan hanya akan berkurang, tapi justru lebih banyak yang melahirkan di situ. Bukan banyak yang meninggal. Populasi penduduk Indonesia akan bertambah pada momen itu, bukan turun sekian ratus orang. Karena apa? Karena secara statistik, seks dan reproduksi itu akan meningkat pesat di bulan Februari tanggal 14. Hotel-hotel penuh di tanggal itu. Jadi bukannya berkurang, kita malah bertambah populasi. Jadi ya apakah itu sesuatu yang baik? Ya kita tidak tahu. Tapi intinya kalau misalkan bertanya soal itu ya kita belum pasti. Tapi yang jelas secara statistik kita akan bertambah. Pertanyaan kedua dari orang kedua. Oh ya, ngomong-ngomong ini TGM ini tim guru gembul mantap. Bukan, kenapa dipelesetkan tadi ya? Mereka tuh hijau, bukan hijau, mereka tuh merah, ini kan hijau. Jadi tolong itu nanti saya
ajak ke kantor polisi. Nah, pertanyaan kedua, apakah pemilu sejak dulu itu bukan solusi karena demokrasi minta suara, dan apakah demokrasi itu minta suara itu bagus? Pemilu dari dulu bukan solusi itu, jadi ginilah ya, sederhananya beginilah. Jangan pernah percaya pada orang yang bisa menyampaikan solusi-solusi atas bangsa dalam 5 menit. Karena apa? Karena bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang terdiri atas 280 juta manusia yang tersebar di 17.000 pulau yang membentang di 5.000 kilometer dan totalnya adalah sekitar 1,9 juta kilometer persegi dengan lautan dan daratannya. Dan dengan jumlah sebesar itu, semasif itu, tidak mungkin ada sebuah momen yang benar-benar bisa menggerakkan secara total. Semuanya akan berangsur-angsur. Bahkan revolusi sekalipun yang dicanangkan oleh Bung Karno, revolusi itu masih tetap digaungkan dan masih bisa tetap bertahan sejak Bung Karno menjabat sebagai presiden sampai Bung Karno dilengserkan oleh Pak Harto. Beliau masih berkata soal revolusi. Artinya apa? 20 tahun. Jadi bahkan revolusi untuk bangsa sebesar ini butuh waktu yang sangat lama. Jadi apakah pemilu bisa menjadi sebuah momentum untuk perubahan? Mungkin. Ini kita terlepas perubahan baik atau buruk, kita lepas itu ya. Mungkin baik, mungkin buruk, tetapi momentumnya tidak akan kita temukan pada waktu itu juga. Sering saya sampaikan, ganti presiden berkali-kali, tukang gorengan di depan rumah saya tetap jadi tukang gorengan. Tukang bakso di depan rumah saya tetap jadi tukang bakso, walaupun sudah ada 4 kali pemilu. Jadi yang berubah itu apa sebenarnya? Yang berubah adalah tatanan yang lebih luas, dan tatanan yang lebih luas itu tidak bisa kita ketahui. Itu bahasa yang lebih idealnya. Tapi bahasa yang tidak idealnya yang ingin saya paparkan adalah pemilu itu kan seringkali untuk kebanyakan negara demokrasi itu bohong-bohongan. Karena pemilu itu bukan kita memilih pemimpin kita, tetapi elit-elit politik merekayasa manusia untuk menaikkan calon-calon yang dia inginkan. Jadi bukan kita milih, kalau kita milih mah kita seenaknya milih siapa. Tapi kan gak boleh, kita memilih ditentukan orangnya ini, partainya ini, ada batas ambang minimalnya sekian dan sebagainya. Kita direkayasa dan pengetahuan kita tentang calon-calon presiden, calon-calon wakil presiden terbatas pada apa yang disuguhkan kepada kita. Artinya apa? Siapa yang menyuguhkan itu? Ya kalangan elit itu. Jadi apakah di negara demokrasi atau kebanyakan negara demokrasi kita memilih presiden? Tidak. Elit-elit politik merekayasa masyarakat agar suaranya bisa dijadikan alat legitimasi untuk kekuasaan mereka. Bahkan ketika presiden datang silih berganti, kekuasaan yang bertahan bisa aja itu-itu aja. Karena dalam konteks ini kita bahkan tidak tahu siapa pemimpin sesungguhnya. Kita bisa tahu siapa presiden kita, tapi apakah kita yakin presiden itu adalah pemimpin kita? Ketika misalkan kemarin-kemarin Pak Jokowi berkuasa misalkan, sering kali muncul wacana, jangan-jangan yang berkuasa bukan dia. Jangan-jangan Pak Luhut yang berkuasa. Kenapa bisa memunculkan seperti itu? Karena dalam iklim demokrasi yang ada di Indonesia, kita tahu siapa presidennya, tapi kita tidak tahu siapa pemimpinnya. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak pernah memilih pemimpin kita direkayasa oleh elit untuk memilih siapa yang akan kita beri legitimasi kekuasaan untuk berkuasa. Jadi kalau pertanyaannya begitu ya pemilunya begitu juga. Semoga tidak menjadi semakin pesimis. Tapi saya ngomongnya pesimis. Kemudian ya pertanyaan berikutnya dari ibu atau teteh perempuan yang ada di situ yang diawali oleh doa. Teteh itu berdoa Robi Srohi dan seterusnya ya. Doa itu Pak disampaikan oleh Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun. Siapa di antara kita bertiga atau berempat yang Fir'aun? tapi itu menunjukkan bahwa teteh itu bertanya dengan agak takut.
ada ancaman karena berhadapan dengan seseorang yang memiliki otoritas penuh. Saya tidak seperti itu. Tapi kalau Pak Diki mau, saya bolehlah. Tapi sampai sejauh yang saya ketahui sekarang, saya bukan Firaun. Mungkin reinkarnasinya. Pertanyaannya adalah soal politisasi kampus, apakah itu boleh, apa dan sebagainya. Mahasiswa itu wajib untuk kenal politik praktis. Ada sebuah data yang menyebutkan di Indonesia, ternyata mahasiswa-mahasiswa dan anak-anak SMA di Indonesia hanya 27% yang melek politik. 27%. Sisanya tidak. Dan karena itu mudah direkayasa. Maka dari itu sangat penting untuk kampus-kampus, untuk mahasiswa-mahasiswa dijejali informasi-informasi terkait dengan politik. Jadi politisasi kampus itu boleh nggak? Sampai sebatas bahwa definisi politisasi kampus itu adalah orang-orang di kampus dan kalangan akademisi harus mendapatkan porsi yang wajar untuk mengetahui tentang politik, maka itu wajib. Dan yang lebih idealnya lagi adalah bahwa semestinya kalangan-kalangan akademisi di kampuslah yang menggerakkan pengetahuan-pengetahuan kita tentang politik. Yang buruk itu adalah ketika kampus sebagai representasi atau simbol-simbol dari pikiran-pikiran akademis justru malah disusupi, dicekoki oleh politik-politik kotor. Itu jadi masalah. Saya kemarin ngisi di kampus saya tidak sebutkan namanya. Saya ngobrol sama pengurusnya, dia bilang, kan ngobrolnya juga sama kayak gini, judulnya adalah menghadapi pemilu damai gitu. Saya tanya, di kampus ini berpihak nggak? Iya berpihak, yayasannya, dosen-dosennya, itu semuanya sudah berpihak pada salah satu. Karena apa? Karena yang nyumbang yayasannya dari paslon Oh, kemudian saya datang lagi ke kampus yang lain, saya nanya juga hal yang seperti itu. Dijawab juga, iya, di sini sudah berpihak ke situ. Kalau saya berpihaknya ke situ, tapi akhirnya jadi dikucilkan. Karena kenaikan jabatan dosen apa segala rupa, itu dikaitkan dengan keberpihakan waktu pemilu. Jadi saya tidak memiliki sampel lain, tapi saya bertanya kepada dua kampus dan saya mendapatkan jawaban yang sama. Bahwa kampus yang sebagai penyedia layanan akademik yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah, ternyata justru malah disusupi, dicekoki oleh politik-politik kotor. Politik yang baik, politisasi kampus yang baik itu adalah orang-orang kampus, kalangan-kalangan akademis menciptakan iklim, menjadi awal mula dan pionir bagi terselenggaranya politik yang bagus. Itu idealnya. Tapi politisasi kampus yang buruk itu adalah ketika kalangan-kalangan akademisi kehilangan status dan perannya sebagai akademis dan mengkhianati gelar akademiknya ketika dia secara salah berpihak pada orang atau pihak atau partai politik yang mendorong mereka dengan alasan-alasan yang irasional. Jadi kalau misalkan kampus digerakkan itu kayaknya sih sudah menjadi sebuah fenomena. Makanya pesan saya di akhir dari jawaban ini, termasuk juga untuk pertanyaan bapak-bapak tadi yang ada di belakang. Saya dulu suka sama Jokowi, tapi sekarang saya suka sama Pak Rocky. Solusi dari saya itu adalah, termasuk yang teteh dan sebagainya itu, jangan berpihak pada pihak. Karena mereka manusia, bisa benar dan bisa salah. Saya akan berpihak pada Jokowi ketika dia berperilaku benar dalam perspektif saya. Dan saya akan menolak Jokowi jika dia mengkhianati kebenaran subjektif sesuai dengan yang saya pahami. Jadi mulai berpikir seperti itu. Melihat bukan karena figur, bukan karena partai, bukan karena orang, bukan karena pendekatan-pendekatan yang semacam itu. Pendekatan identitas. Tapi pilih dia karena dia sesuai ada di jalan kebenaran seperti yang saya pahami. Terima kasih.